Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Nur dan teman saya Muhammad Sirpan akan menjelaskan tentang konsep perubahan energi. Yang pertama, konsep perubahan energi panas bumi menjadi listrik. Secara sederhana, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatan adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi, lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin, seperti gambar di samping. Yang kedua adalah perubahan energi gas alam menjadi listrik. Pertama, awal mula gas masuk ke kompresor, lalu masuk ke burner dan menghasilkan gas bersuhu dan bertekanan tinggi yang berenergi atau yang biasa kita sebut entalpi. Gas ini lalu disemprotkan hingga entalpi gas diubah oleh turbin menjadi energi gerak yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Sirpan. Untuk yang ketiga yaitu perubahan energi batu bara menjadi listrik. Yang pertama itu adalah cooling tower, di mana batu bara dari luar dialirkan ke penampung batu bara dengan konveyor, lalu dihancurkan dengan pulverized foil mill atau pemecah batu bara untuk menjadi di tepung batu bara. Yang kedua, kemudian batu bara halus ini dicampur dengan udara panas oleh forked throat fan sehingga menjadi campuran udara panas dan bahan bakar atau batu bara. Yang ketiga, dengan tekanan yang tinggi, campuran udara panas dan batu bara disemprotkan ke dalam boiler sehingga akan terbakar dengan cepat seperti semburan api. Keempat, selanjutnya air dialirkan ke atas melalui pipa yang ada di dinding boiler. Air ini akan dimasak dan menjadi uap untuk kemudian dialirkan ke tabung boiler guna memisahkan uap dari air yang terbawa. Kemudian uap akan dialirkan ke superheater untuk melipat gandakan suhu dan tekanan uap saat mencapai suhu 570 derajat Celcius dan tekanan sekitar 200 bar yang menyebabkan pipa juga berpijar merah. Kemudian uap dengan tekanan dan suhu yang tinggi, nilai yang menjadi sumber tenaga turbin tekanan tinggi yang merupakan turbin tingkat pertama dari tingkatan. Kemudian uap dengan tekanan dan suhu yang tinggi, nilai yang menjadi sumber tenaga turbin tekanan tinggi yang merupakan turbin tingkat pertama dari tingkatan. Dan untuk mengatur turbin agar mencapai set point, petugas akan men-set steam governor atau valve secara manual ataupun otomatis. Kemudian suhu dan tekanan uap yang keluar dari turbin tekanan tinggi akan sangat berkurang drastis. Untuk itu uap dialirkan lagi ke boiler atau reheater untuk meningkatkan suhu dan tekanan lagi. Kemudian uap tersebut akan digunakan sebagai penggerak turbin tingkat kedua atau disebut turbin tekanan sedang. Kemudian keluarnya langsung digunakan untuk menggerakkan turbin tingkat ketiga atau yang bertekanan rendah. Uap keluar dari turbin tingkat 3 mempunyai suhu sedikit di atas titik didih, sehingga perlu dialirkan ke kondensor agar menjadi air untuk dimasak ulang. Air tersebut akan dialirkan melalui deaerator oleh feed pump untuk dimasak ulang. Mulanya dipanaskan di feed heater yang panasnya bersumber dari extruder set, kemudian di economizer sebelum dikembalikan ke tabung boiler. Sedangkan air pendingin dari kondensor akan disemprotkan ke dalam
cooling tower, dan inilah yang menyebabkan timbulnya asap air panas cooling tower. Selanjutnya air yang sudah agak dingin ini dipompa balik ke kondensor sebagai air pendingin ulang. Dengan menggunakan transformer 3 phase, tegangan dinaikkan menjadi tegangan tinggi berkisaran 250 sampai 500 kV yang kemudian dialirkan ke sistem transmisi 3 phase. Sedangkan gas buang dari boiler dihisap oleh kipas penghisap agar melewati elektrostatik precipitator untuk mengurangi polusi, dan kemudian gas yang sudah disaring akan dibuang melalui cerobong. Itulah penjelasan singkat mengenai prinsip atau cara kerja PLTU batubara. Semoga bisa menjadi gambaran Anda yang memang penasaran. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu perubahan energi nuklir menjadi listrik. Cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN hampir mirip dengan cara kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar fosil. Jika PLTU menggunakan boiler untuk menghasilkan energi panasnya, maka PLTN menggantinya dengan menggunakan reaktor atau nuklir. Pada PLTN, prinsip kerja yang sama juga diterapkan. Interaksi fisi bahan bakar uranium di dalam reaktor akan menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam sistem pembangkit listrik mendidih. Uap air yang mendidih direkayasa sehingga energi kinetiknya dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Oke, Selanjutnya, mengapa energi-energi tersebut banyak dieksplorasi? Jawabannya karena energi tersebut banyak dibutuhkan oleh industri-industri besar untuk menghasilkan energi yang besar. Jadi seperti perubahan-perubahan energi yang tadi bisa menghasilkan listrik yang besar, makanya banyak digunakan oleh industri-industri dan banyak dieksplorasi. Keuntungan dan kelebihannya pada energi-energi tersebut adalah untuk panas bumi menjadi listrik, keuntungannya jauh lebih bersih dari sumber energi fosil yang menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Untuk gas alam menjadi listrik, keuntungannya efisiensinya tinggi, kenaikan power lebih tinggi. Untuk batu bara menjadi listrik, bersifat stabil, tak terbatas periode atau kondisi tertentu seperti cuaca alam dan lainnya. Untuk nuklir menjadi listrik, keuntungannya adalah emisi karbonnya rendah, energi yang dihasilkan padat dan reliable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sirpan kembali. syarat eksplorasi energi, di mana panas bumi jadi listrik syaratnya adalah Permen ESDM nomor 37 tahun 2018. Dan untuk gas alam menjadi listrik, di mana Permen ESDM nomor 7 tahun 2009. Dan untuk batu bara menjadi listrik, di mana Permen ESDM nomor 7 tahun 2020. Untuk nuklir menjadi listrik, di mana PP nomor 79 tahun 2014. Selanjutnya, perubahan energi yang paling cocok di negara kita atau Indonesia. Contoh yang cocok di negara kita Indonesia adalah panas bumi menjadi listrik, karena Indonesia memiliki cadangan geotermal terbesar di dunia. Berdasarkan data dari International Geothermal Association, Indonesia menduduki peringkat ketiga penghasil listrik dari panas bumi.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.